Hai, halo Happy Soul semua. Bertemu lagi dengan Andi, Tarotin. An harapkan semoga semuanya dalam keadaan sehat, baik-baik selalu, dan juga happy. Karena ini sudah penghujung tahun ya. Mudah-mudahan apa yang Happy Souls cita-citakan nanti untuk holiday bisa berjalan dengan lancar dan Happy Soul semua tetap sehat, dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke, hari ini An punya satu tema yang mungkin menarik untuk Happy Souls ya. Jadi temanya adalah siapakah yang diam-diam tertarik kepadamu? Dan hari ini An hanya punya 3 pilihan, yaitu pick a deck ya. Ini ada deck card pilihan pertama, yaitu dari The Wild Unknown Tarot. Kemudian pilihan yang kedua dari The Muse Tarot. Kemudian pilihan yang ketiga dari The Steampunk Tarot. Nah, kira-kira deck mana yang paling tertarik untuk Happy Souls? Dan itu adalah pilihan Happy Souls. Atau secara intuisi Happy Souls langsung tahu deck yang mana ya decknya Happy Souls. Karena ini ada pilihan 1, pilihan 2, dan pilihan 3. Jadi kita akan langsung ketemu di Reading Happy Souls. Bye-bye. Hai, kamu adalah Happy Souls yang pilih pilihan 1 dengan The Wild Unknown Tarot. Oke, untuk temanya adalah siapakah yang diam-diam tertarik dengan Happy Souls ya. Get Holy Spirit, Archangel and Spirit Guide. Thank you. Wow, langsung dapat 3. Should I take this? Oke. Strength. Nice. Wow. 5 of Swords. Tapi reverse ya, terbalik. Kemudian the Chariot. Oke. Mungkin dia adalah seorang Leo atau kuat dengan elemen api ya. Dia bisa saja Sagittarius ataupun Aries, atau yang dalam birth chartnya dia punya banyak elemen api. Tapi dia adalah seseorang yang romantis ya, seseorang yang penuh passion. Mungkin ini adalah teman kamu yang tahu siapa kamu ya. Anda melihat di sini dia sangat tertarik sama kamu, tetapi dia tidak bisa menyatakan apa yang dia rasakan ya kepada kamu, karena Anda lihat di sini dengan 5 of Swords, sepertinya dia banyak konflik atau banyak sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya yang mungkin tidak terlalu bisa dibanggakan ya. Maksud Anda mungkin bukan sesuatu yang sangat positif gitu. Jadi mungkin dia tidak terlalu yakin apakah kamu mau menerima dirinya atau tidak. Kayaknya ini anaknya sebenarnya baik gitu ya. Tapi memang dia pernah jadi bad guy atau bad boy gitu. Tapi ini adalah seseorang yang punya willing atau punya something yang bisa dia tawarkan, karena dia orangnya juga pekerja keras dan dia kuat. Sepertinya banyak sekali peristiwa kehidupan yang mungkin dia sudah lewati ya. Ini juga dengan 5 of Swords. Aku melihat dia punya banyak hal yang pernah terjadi di masa mudanya atau di masa pertumbuhannya ya. Entah dia umur berapa sekarang saat ini. Tapi yang pasti memang walaupun dia punya banyak hal di masa lalu, tapi dia punya willing untuk memperbaiki diri, kemudian untuk menjadi yang lebih baik, best version dari dirinya sendiri gitu. Jadi dia memang seseorang yang ingin berubah dan dia selalu bergerak. Orangnya selalu punya sesuatu yang dikerjakan gitu ya. Dengan The Chariot ini juga dia adalah seseorang yang kalau sudah punya keinginan atau punya sesuatu ya yang ingin dia raih, dia capai, dia akan coba untuk meraihnya atau mewujudkannya gitu. Di sini ada lambang Pentacles. Ini ada lambang Pentacles ya di sini.
Dan An merasa dia adalah seseorang yang senang juga mengejar materi gitu. Mungkin kamu kenal dia dari tadi background yang mungkin An sudah sampaikan ya. Tapi yang pasti sepertinya nih kamu kenal sama dia. Dan di dalam masa pertumbuhan kamu gitu ya, entah mungkin teman kamu di SMA atau teman kamu kuliah, atau mungkin bahkan teman kerja kamu di tempat sebelumnya, dia punya ketertarikan yang lumayan kuat kepada kamu. Tapi mungkin karena tadi aku bilang ada masa lalunya dia yang mungkin dia tidak banggakan, dan dia merasa untuk mengejar kamu dia harus jadi best version dari dirinya sendiri gitu, better version lah. Oke, kita coba clarify ya. God, Holy Spirit, Archangel and Spirit Guide, please clarify the strength. Thank you. Oke. Untuk clarify the strength, ada the Fool. Clarify Five of Swords. Thank you. Yes, Six of Cups. Ya. Sepertinya kamu memang mengenal dia dari masa lalu kamu. Please clarify the Chariot. Holy Spirit, Archangel and Spirit Guide, please clarify the Chariot. Thank you. Ya, Three of Pentacles. Kalau dari sini aku ngeliat dia sangat orangnya sangat bersemangat gitu ya dengan kehidupan, dan dia juga punya sesuatu yang free spirit gitu. Apa yang membuat kamu kenal adalah dia tuh sangat berjiwa bebas gitu. Dia free spirit, dia mengikuti apa kata hatinya, dia bukan orang yang dikendalikan oleh norma-norma tertentu gitu ya. Dia punya pemikirannya sendiri, dia punya opininya sendiri, dan itu membuat dia jadi merasakan kehidupan dengan sepenuhnya gitu. Dia merasakan kehidupan dengan segala trial dan error. Dia mungkin banyak mencoba sesuatu terus gagal, kemudian dia coba yang lain gitu ya. Mungkin orang ini juga adalah seseorang yang gak bad guy sih, tapi karena dia free spirit, jadi mungkin kelihatannya bukan orang yang punya tujuan yang jelas gitu. Mungkin kamu akan melihat dia seperti itu juga. Kemudian yang Five of Swords ini diklarifikasi oleh Six of Cups dan reverse. Ini aku rasa mungkin kamu pernah punya relasi dengan dia atau koneksi dengan dia yang tadi aku bilang sebagai teman, tapi mungkin kemudian sempat terputus gitu. Jadi ya mungkin karena kehidupan sudah membawa masing-masing ke jalan yang masing-masing gitu kan. Jadi kayak mungkin kamu pernah berkumpul bersama dengan dia, tapi kemudian terpisah gitu ya, terpisah jarak waktu. Jadi kamu mungkin udah gak terlalu ingat sama dia atau gak terlalu mikirin dia gitu. Tapi yang pasti dia masih punya ketertarikan yang cukup kuat ya kepada kamu. Dan ini dia diam-diam masih menyukai kamu. Walaupun sebenarnya sih dia juga sampai saat ini masih belum bisa mengungkapkan dengan Three of Pentacles ini ya. Dia masih belum bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan kepada kamu, atau dia masih belum pede gitu ya, punya kepercayaan diri kalau kamu akan menerima dirinya, atau kalau kamu juga punya perasaan yang sama gitu. Aku merasa dia bukan orang yang terlalu percaya diri di depan wanita gitu. Mungkin kalau dilihat dari profilnya gitu ya, mungkin dia akan tidak terlalu banyak teman wanitanya, dia akan lebih banyak berkumpul dengan teman prianya. Atau mungkin apabila ini seorang wanita ya, dia akan banyak berkumpul dengan teman-temannya daripada mungkin ngajak ngobrol kamu gitu ya. Jadi ini bisa lepas gender ya, bisa cewek atau cowok ya. Dan aku ngerasa mungkin kalau ini wanita, mungkin dia juga punya banyak masalah di sebelum ya, kehidupan sebelumnya, maksudnya masa lalunya gitu ya. Entah mungkin dia banyak putus sambung sama seseorang gitu. Dengan free spiritnya ini mungkin dia punya banyak pasangan, tapi putus sambung gak jelas gitu ya, on off. Dia merasa kamu tidak akan mau menerima dia, atau
kamu tidak mempunyai mutual feeling, perasaan yang sama dengannya gitu ya. Oke, kita coba clarify lagi dengan Rider-Waite Tarot. Siapakah yang diam-diam tertarik dengan person deck 1? Catholic Spirit, Archangel Spirit Guide. Thank you. Oke. Eight of Swords reverse, dan Four of Cups. Catholic Spirit, Archangel Spirit Guide. Please give me clarify for siapakah yang tertarik dengan deck 1. Thank you. Oh, the Star. Catholic Spirit, Archangel Spirit Guide. Please clarify siapa yang tertarik dengan Q. Okay. Eight of Cups dan Nine Pentacles reverse, terbalik. Catholic Spirit, Archangel Spirit Guide. One more card please, to clarify siapakah yang tertarik dengan deck 1. Caps. Wow. Oke. Ada Eight of Swords reverse, terbalik. Ada Eight of Cups, ya. Ada Four of Cups, Nine of Pentacles reverse, the Star reverse, dan Three of Cups. Sepertinya dia adalah seseorang yang sempat merasa, yang tadi aku bilang, dia tidak terlalu percaya diri terhadap dirinya sendiri, dia nggak tahu mau kemana, tapi mungkin saat ini dia lebih mengetahui apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan dalam hidupnya ya, walaupun dia merasa kamu itu adalah kesempatan yang terlewatkan, karena dia sangat tertarik sebenarnya sama kamu, tapi mungkin karena dia tadi banyak pertimbangan, banyak pikiran gitu ya, tidak just go with the flow gitu, nggak bisa, karena dia merasa kamu tidak akan menerima dia, tidak merasa optimis dengan apa yang dia rasakan ya, karena dia merasa bahwa dia sudah menghilangkan kesempatan untuk bersama dengan kamu gitu. Kemudian the star nih biasanya adalah sesuatu yang berhubungan sama keinginan gitu ya, harapan, dan ini terbalik. Ini sepertinya kayak dia merasakan kayaknya dia udah gak punya harapan untuk bisa bersama dengan kamu gitu. Mungkin kamu udah punya seseorang atau dia tahu kamu sedang dekat dengan seseorang, jadi dia merasa dia akan sia-sia untuk mendekati kamu, dan dia punya keraguan untuk maju dan menyatakan perasaannya, sehingga kemudian dia meninggalkan apa yang dia inginkan. Aku rasa dia sendiri juga sedang ada masalah dengan keuangannya ya, masalah dengan keuangannya, sehingga dia merasa tidak bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Dia merasa belum cukup mandiri ya untuk menjadi pasangan kamu, dan mungkin karena dia tidak bisa offering something yang solid gitu ya kepada kamu gitu, jadi dia merasa dia lebih baik ya bersama dengan teman-temannya gitu ya, have fun, happy dengan hidupnya. Memang sepertinya ini orangnya belum jelas nih mau kemana hidupnya. Mungkin dia juga seorang yang masih muda ya, masih mencari jati dirinya dia. Kemudian walaupun dia mempunyai banyak perasaan atau mempunyai perasaan yang kuat sama kamu, tapi dia tetap masih belum bisa membuat pergerakan atau membuat langkah untuk menuju bersama dengan kamu. Ya, makanya dia diem-diem terus suka sama kamu, padahal sebenarnya dia bisa aja nyatain, karena mungkin dia merasa dirinya belum sesuai seperti apa yang dia inginkan, dan kemudian dia mencoba untuk tidak terlalu memikirkan apa yang dia rasakan, karena walaupun dia merasakan kamu adalah miss opportunity, dan dia merasakan bahwa dia sudah kehilangan kesempatan bersama dengan kamu, dan itu membuat dia jadi apatis saat ini. Oke? Kemudian kita lihat energinya ya. Catholic Spirit, Archangel Spirit Guide.
Thank you. Wow. Oke. Yes, dia sebenarnya sangat tertarik sama kamu, tapi dia sendiri mengurung hatinya gitu ya. Jadi ini kayak ada sangkar burung ya, kemudian ada kuncinya di sini. Dia sendiri nggak tahu gimana caranya untuk membuka kunci hatinya menuju ke kamu gitu. Jadi dia sepertinya masih kebingungan apa yang harus dia lakukan untuk bersama dengan kamu. Dia merasa belum terlalu cukup baiklah untuk kamu gitu. Sementara dia merasa bahwa harapannya sama kamu tuh sudah semakin memudar, sehingga dia merasa harus ya udahlah, aku pergi aja dari situasi ini gitu ya. Mungkin kamu saat ini masih berhubungan sama dia atau tidak walaupun tidak terlalu banyak komunikasi, tapi dia punya perasaan yang cukup kuat sama kamu dan energinya pun masih mikirin kamu gitu ya. Energinya tuh masih gimana caranya deketin kamu gitu. Oke. Kemudian kita coba lihat ya dari Whisper of Love. Oke, dari Whisper of Love kita cek that Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Thank you. Romance. Dia sungguh tertarik sama kamu ya ini. Dia bilang, lavish the one you love with personal attention and affection. Dia sangat ingin memberikan hal-hal yang mungkin benda-benda atau barang-barang yang kamu sukai. Dia ingin menjadi sosok yang romantis untuk kamu, ya. Dan mungkin dia pernah berusaha seperti itu. Entah dengan puisi, entah dengan benda atau barang yang dia belikan untuk kamu, yang out of the blue aja dia beliin kamu gitu kan. Dia sangat perhatian sama kamu, seperti mungkin dia bisa chat kamu tiba-tiba, apa kabar, kemudian menanyakan kabar keluarga kamu gitu ya. Jadi sepertinya dia punya sesuatu yang memang dipendam dalam, sangat dalam, tapi kamu nggak tahu. Di sini ada door to romance, kemudian di sini ada romance. Jadi dia memikirkan kamu tuh dengan sangat romantis gitu. Bagaimana dia sangat ini energinya dia ya kepada kamu, bagaimana dia memikirkan kamu tuh dari sisi-sisi dan segi-segi yang romantis. Bagaimana dia ingin menjadikan kamu seseorang yang akan bahagia bersama dengan dia, walaupun dia sendiri dia lagi merasa di posisi ini karena dia merasa belum mempunyai apa-apa gitu ya, atau mempunyai secara materi lah belum bisa menawarkan sesuatu yang solid. Kelihatannya juga dia walaupun penuh dengan gairah kehidupan, semangat, fire gitu ya, tapi dia juga sangat sensitif dan orangnya juga sangat romantis ya, sangat emosional maksud aku. Jadi ini Four of Cups ini masih berhenti di energi ini, dan juga energi ini bagaimana dia merasa dia lebih nyaman atau merasa lebih aman gitu ya bersama dengan teman-temannya sendiri, dan dia nggak merasa kurang pede kali ya, kurang pede untuk bergaul bersama dengan kamu dan teman-teman kamu. Oke, baik, itu mungkin akan memberikan gambaran sedikit tentang siapakah dia. Ya, sekarang aku akan ambil charmnya ya. Silahkan dikecilkan volumenya kalau agak mengganggu, karena aku akan shuffle. Siapakah yang tertarik secara diam-diam dengan orang yang memilih deck 1? Oke. Ini adalah charm kamu. Ya. Ada silet di sini. Kemudian ada kupu-kupu. Ada ini jalinan
ikatan sih ini sebenarnya ya. Ini yang dia inginkan dengan kamu. Ada anchor, ada crown, ada ini apa? Kunci ya. Kemudian ada heart, ada footstep, di sini ada pasang kaki. Kemudian ada butterfly lagi. Dan ada evil. Oke. Aku merasa dia sendiri yang mengkat hubungan, atau dia mungkin pernah terkoneksi sama kamu ya. By the way, ini bukan silet beneran ya, ini silet liontin. Jadi dia merasa sepertinya mungkin emang hubungan dengan kamu itu agak sulit gitu, agak susah. Sehingga dia mencoba untuk melepaskan kamu nih, di sini nih. Melepaskan kamu dengan mengkat atau menghentikan komunikasi, atau tidak terlalu intens lagi gitu. Karena dia merasa dia belum seperti ini ya, belum seperti king di sini yang akan memperlakukan queen-nya gitu. Memperlakukan orang yang dia cintai seperti queen-nya atau seperti ratunya. Di sini dia belum merasa seperti ini. Kemudian dia menyimpan kamu di dalam hatinya. Di dalam hatinya tanpa orang tahu ya. Kemungkinan gak terlalu banyak yang tahu kalau dia sebenarnya tertarik secara diam-diam dengan kamu, kepada kamu. Dan dia mengingat apa yang pernah kamu dan dia lewati ya. Entah kamu tadi aku bilang mungkin teman dari SMA, atau teman kuliah, atau teman mungkin di kantor kamu yang lama, atau mungkin di kantor kamu yang baru tapi saat ini sedang tidak berhubungan dekat. Kemudian di sini ada I love London. Mungkin dia suka jalan-jalan, suka traveling orangnya. Orang yang suka traveling tadi di sini dengan the Fool juga ya. Ada the Fool di sini, dimana orangnya free spirit gitu, jadi dia mau kemana aja bebas gitu kan. Sampai akhirnya terus dia broke kali karena jalan-jalan. Di sini ada menara Eiffel juga, ini menandakan traveling juga gitu ya. Kemudian di sini mungkin kamu pernah dekat secara hubungan, walaupun bukan pasangan ya, tapi mungkin kamu pernah dekat dengan dia, sebagai teman. Ya, kemudian dia ingin sebenarnya bersama dengan kamu dan berhubungan dengan kamu dengan pasti gitu. Maksudnya ini adalah sesuatu yang tertancap dalam. Kayak anchor ya, kayak jangkar. Jadi menancap di hati kamu. Dan ini butterfly, ini dia adalah seseorang yang ingin berubah gitu ya. Dan ini membuat dia tadi ini the chariot, ada the chariot di sini. Aku melihat dia adalah seseorang yang sangat ingin berubah menjadi orang dengan versi yang terbaik dari dirinya. Dan ini yang mungkin saat ini sedang dia usahakan, karena dia merasa saat ini dia belum menjadi versi terbaik dari dirinya. Oke? Kemudian kita coba lihat dari inisial. Catholic Spirit dan Spirit Guide. Siapakah yang diam-diam tertarik oleh deck 1? Kepada deck 1. Yes. Oke. Ya, ada M, ada R, ada A, ada B, lalu ada P, ada M lagi, ada G, dan ada F. Oke, mungkin di namanya ada double M mungkin ya. Jadi inisialnya adalah G, M, R, A, F, B, P, dan M. Oke, baik, ini adalah pilihan untuk 1 reading kamu. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Sending you love and light. Bye-bye. Hai, Happy Souls, kamu adalah yang memilih pilihan 2 dengan The Muse Tarot ya. Oke. Kita akan shuffle dulu Catholic Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Untuk deck 2, siapakah yang diam-diam tertarik kepadanya? Oke, thank you. Ya, Page of Materials, Page of Pentacles ya. Catholic Spirit, Archangel, and Spirit Guide.
Siapakah yang tertarik secara diam-diam pada orang yang memilih deck 2? God, Holy Spirit, Archangel, thank you. Wow, strength. Oke, dan Ten of Materials atau Ten of Pentacles. Oke, kita langsung clarify. God, Holy Spirit, Archangel, Spirit Guide, please clarify. Page of Materials. Thank you. Three of Materials, please clarify the strength. God, Holy Spirit, Archangel, Spirit Guide. Thank you. Okay, Six of Pentacles. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please clarify Ten of Pentacles reverse. Thank you. Wow, the World. Oke, mungkin dia adalah seseorang yang lebih muda daripada kamu. Seseorang yang punya energi muda, energi baru gitu ya, untuk semua yang ada di dalam hidupnya. Aku melihat di sini dia adalah seseorang yang punya semangat ya. Dia adalah seorang yang punya semangat terhadap suatu ide-ide finansial gitu ya, project-project yang melibatkan keuangan gitu, atau bisnis-bisnis, ide-ide bisnis gitu ya. Mungkin dia akan terlihat seperti orang yang selalu berpikir gitu, orang yang selalu mengeluarkan ide-ide. Kemudian dia juga seseorang yang mungkin saat ini sedang mengalami atau sedang mempunyai keinginan untuk mewujudkan sebuah project ya, project besar yang dia ingin wujudkan gitu. Mungkin dia adalah seorang Virgo atau Taurus atau Capricorn gitu. Jadi ini semua energinya soalnya Pentacles. Di sini ada Pentacles, 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 Strength, dan The World. Nah, Strength ini bisa jadi dia punya, di chartnya bisa jadi dia punya fire element ya. Oke. Dia bukan seseorang yang mudah bahagia ya. Aku merasa dia adalah seseorang yang mungkin karena hidupnya sangat material gitu ya. Bukan berarti dia materialistis, tapi sepertinya tuh kalau dia nggak punya sejumlah uang mungkin gitu ya, sejumlah uang atau sejumlah materi, atau mungkin misalnya dia pengen rumah, mobil, atau motor dan itu belum terlaksana, dia belum happy gitu. Sepertinya orangnya agak keras dengan dirinya sendiri ya. Kalau apa yang dia inginkan belum terwujud atau belum terlaksana, tidak bahagia atau belum merasakan kepenuhan di dalam dunia, karena ini bukan sesuatu yang dia inginkan gitu. Ini orangnya juga agak keras ya, agak keras hati. Kemungkinan dia lebih prefer untuk bekerja sendiri orangnya. Mungkin agak susah untuk bekerja di dalam satu tim ya. Tapi ini orang yang sangat-sangat berusaha ketika dia mau mewujudkan sesuatu gitu ya. Aku merasa dia punya keinginan untuk menjadi terkenal. Jadi coba cek teman-teman kamu ya, atau seseorang yang kamu kenal, ada nggak yang mungkin ingin jadi terkenal. Nah, mungkin dia tertarik sama kamu sebenarnya. Oke? Kemudian kita coba clarify dengan Rider-Waite Tarot. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please clarify. Siapakah yang mempunyai perasaan secara diam-diam? Wow, jatuh nih. Oke, ada Three of Pentacles lagi ya. Kemudian ada the Hangman. Oke, clarify please. Deck 2, God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Yes, thank you. Ace of Swords, nice. Yeah. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Thank you. Please clarify. Ace of Pentacles. Pentacles lagi. Wow. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Thank you. Nine of Cups. Nah, ini baru ada Cups. Ya. Yeah. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. One more card please. Clarify.
Siapakah yang diam-diam tertarik kepada pile 2? Deck 2. Strength. Okay. Nice. Bottom deck, 8 of Pentacles. Oke. Ya. Ini orang yang sangat-sangat fokus pada pekerjaan. Dia adalah seseorang yang sangat ingin mewujudkan proyek-proyek yang dia pikirkan ya. Yang tadi di sini ada Page of Swords, Page of Materials atau Pentacles, kemudian di sini ada Three of Pentacles. Jadi dia ingin sekali mewujudkan proyek-proyek yang mungkin ide-ide bisnisnya dia ya, yang mungkin saat ini sedang dia kerjakan gitu ya. Walaupun mungkin apa yang dia lakukan itu membuat dia jadi hangman nih. Di sini mungkin dia sedang mengalami stuck atau stagnansi ya, di sini mengalami delay, mengalami sesuatu yang mungkin berhubungan sama bisnisnya tidak terlalu lancar atau gimana gitu ya. Tapi dia adalah orang yang sangat berkeinginan besar untuk mewujudkan apa yang dia inginkan. Ini dalam hal materi ya. Di sini juga ada Ace of Swords, di mana Ace of Swords itu adalah seseorang yang punya banyak hal-hal baru ya. Di sini ada Ace, di sini ada Ace. Kemudian ada Page di sini juga ya. Hal-hal yang baru, kesempatan-kesempatan yang baru gitu. Dan dia punya kesempatan sebenarnya ya untuk sesuatu hal yang baru. Mungkin dia bekerja di bidang digital. Bisa jadi karena di sini ada Ace of Swords ya, di bidang digital, bidang entah pengetahuan, entah berita, entah apapun ya. Mungkin juga dia berkenaan dengan internet, berkenaan dengan komunikasi gitu. Dia bukan orang yang gampang menyerah ya. Di sini ada di sini ada strength, kemudian di sini juga ada strength. Orangnya sangat kuat sekali, keinginannya kuat. Will-nya kalau udah pengen sesuatu tuh pasti dia wujudkan gitu. Kalau dia punya sesuatu keinginan, dia pasti akan mewujudkannya. Dan ini ada Ace of Pentacles ya, dimana Ace of Pentacles ini adalah bagaimana dia juga berani. Ini sepertinya auranya aura entrepreneur gitu, aura orang yang senang dan berani untuk mengambil langkah kesempatan-kesempatan gitu ya, untuk menciptakan bisnis-bisnis baru yang dia rasakan bisa berhasil gitu. Ini tipikalnya bukan orang yang suka bekerja dengan orang lain, ini suka bekerja atau bekerja di kantoran 9 to 5 gitu. Ini bukan orang yang seperti itu. Ini banyak sekali ide-idenya, banyak sekali juga keinginan untuk maju ya, aku merasa. Walaupun saat ini mungkin dia sedang dalam keadaan hangman, dan dia juga punya perasaan yang cukup dalam kepada kamu gitu ya. Dan dia merasa mungkin kamu akan melengkapi hidupnya, karena dia sebenarnya dia bukan orang yang, dia orangnya pede ya, cukup pede, bukan orang yang, aku rasa dia bukan orang yang minderan gitu ya. Terlebih karena dia pengen terkenal. Di sini dia punya keinginan untuk terkenal sih, aku merasanya seperti itu. Atau dia ingin pekerjaannya dikenal orang gitu. Jadi dia ingin ada pengakuan terhadap pekerjaannya, walaupun mungkin pekerjaannya dari segi materi gitu ya. Dari segi materi juga mungkin sudah baik, tapi dia juga pengen mendapatkan pengakuan dari orang lain atau dari pihak yang mungkin bekerja bersama dengan dia. Dan dengan Nine of Cups ini, aku merasakan dia tuh merasa bahwa kamu adalah orang yang akan melengkapi hidupnya dengan 1 cups lagi jadi 10 of cups gitu. Jadi dia lagi mencari cups yang satunya adalah kamu, dimana dia sampai saat ini masih secara diam-diam tertarik sama kamu, tapi dia nggak bisa ngomong gitu. Mungkin juga dia ingin membuktikan dirinya dulu ya, karena aku rasanya dia penuh energi baru, energi muda gitu ya. Jadi mungkin dia lebih muda daripada kamu yang tertarik sama kamu ini. Dan dia ingin sekali mewujudkan mimpinya dulu. Nih di sini di bottom deck kamu punya 8 of Pentacles, di mana-mana lagi-lagi materi. Sekarang kita akan tarik dari Oracle cards-nya ya.
kita akan coba tarik dari energi Oracle, God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Bagaimanakah energi person untuk deck 2? Thank you. Ya, energinya adalah storm warning. Wow. Ya, The Hangman ini di sini juga adalah seseorang yang mungkin sedang berada di dalam stagnansi atau sebuah problem, ya. Problem yang saat ini mungkin belum bisa di-solve atau belum bisa dipecahkan, ya. Mungkin ini juga bisa berkaitan atau berkenaan dengan pekerjaannya. Dan aku merasa dia saat ini memang sedang punya masalah dengan pekerjaannya, ya. Walaupun dia orangnya bukan orang yang pesimis, ya. Aku ngerasa dia adalah seseorang yang sangat optimis dengan apa yang dia kerjakan gitu, ya. Orang yang punya banyak kepercayaan diri. Atau bisa jadi dia merasa kalau dia datang kepada kamu atau mengutarakan perasaannya kepada kamu, itu adalah sebuah hal yang bisa jadi badai. Badai datang dalam hidup kamu atau badai bisa datang dalam hidupnya. Ketika dia mendekati kamu atau menyatakan perasaannya kepada kamu, mungkin kamu akan, what? Gitu kan. Mungkin kamu akan terkejut dan tidak menyangka gitu, ya. Sehingga itu akan menimbulkan sesuatu yang tidak terlalu menyenangkan. Entah mungkin di hidupnya dia atau di hidup kamu gitu. Ini ada sesuatu, ya sebagian, ya. Aku merasa ini ada sesuatu yang mungkin memang apabila nih dia dekat dengan kamu atau akhirnya, ya, ingin bersama dengan kamu, ada sesuatu yang harus diatasi. Storm warning. Dimana mungkin berkaitan dengan hubungan kalian berdua apabila dilanjutkan atau apabila jadikan sebuah hubungan yang serius gitu. Makanya dia sekarang mungkin tidak terlalu punya langkah atau strategi atau rencana gitu, ya, untuk mendekati kamu atau menjadikan kamu seseorang yang signifikan untuknya, sehingga dia masih berada di posisi The Hangman ini, walaupun dia merasa kamu adalah seorang yang akan melengkapi cups-nya menjadi 10 of Cups, dari 9 of Cups jadi 10 of Cups, dan kamu adalah cups-nya dia. Energinya dia masih di sini dengan storm warning, jadi mungkin kemungkinan memang dia menghindari masalah, ya. Bisa saja dia menghindari masalah karena mungkin apabila dia bersama dengan kamu atau dia mulai mendekati kamu, itu akan jadi sesuatu yang akan menimbulkan satu masalah baru. Aku nggak melihat ini mantan sih, ya. Aku merasanya ini adalah seseorang yang memang sudah lama atau seseorang yang punya perasaan kepada kamu gitu, ya, tapi nggak pernah mengutarakan, walaupun dia punya perasaan yang cukup kuat dengan kamu gitu, ya. Oke. Dari Whisper of Love, God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, energi untuk persons deck 2. Oh, sudah ada yang keluar. Oke. Receive with love and appreciation. Gracious acceptance is a way to show love. Gracious acceptance is a way to show love. Oke. Ya, mungkin dia merasa dia mungkin agak ketakutan ini dengan ada storm warning, ya. Aku jadi kayak melihat dia punya ketakutan untuk ditolak. Dia punya masalah dengan penerimaan. Aku rasa dia adalah seseorang yang percaya diri terhadap pekerjaannya, terhadap ide-ide bisnisnya, terhadap apapun yang berhubungan dengan material. Tapi dia bukanlah seseorang yang punya kepercayaan diri apabila itu dikaitkan atau hubungannya dengan perasaan, emosi, percintaan, ataupun asmara. Jadi dia bukan orang yang percaya diri bahwa dia akan diterima secara utuh, ya, sebagai seseorang yang mencintai orang lain gitu. Jadi mungkin dia takut dirinya tidak diterima, cintanya tidak diterima, dan itu akan membuat masalah baru dalam hidupnya karena mungkin dia kurang familiar untuk menangani perasaan emosi gitu, ya. Jadi dia nggak punya kepercayaan diri untuk datang kepada kamu dan menyatakan kebenarannya bahwa dia sebenarnya punya ketertarikan yang cukup kuat kepada kamu, karena dia sendiri takut, dia merasa apakah dia bisa diterima, apakah kamu menerima dia. Nah, itu yang mungkin akan menjadi badai dalam hidupnya kalau kamu tidak menerimanya.
Atau bisa jadi ketika kamu menerima dia, itu bisa jadi badai juga dalam hidupnya. Jadi aku nggak tahu ini maunya apa ini orangnya. Tapi yang pasti dia punya perasaan yang kuat kepada kamu ya, terhadap kamu, dan dia ingin kamu bahagia dan dia juga bahagia. Takutnya mungkin dia merasa pada saat dia menyatakan perasaannya kepada kamu, kamu jadi tidak terima, marah kepada dia gitu. Jadi malah itu akan mengakibatkan Nine of Cups-nya nanti malah jadi berantakan gitu ya. Itu yang mungkin dia rasakan saat ini, dan makanya dia akan terus bekerja keras seperti ini. Eight of Pentacles, bekerja keras sampai dia punya keberanian untuk mengungkapkan perasaannya kepada kamu. Oke? Oke, kita coba singkirkan dulu ini ya. Sekarang kita lihat charms-nya ya. Boleh dikecilkan volumenya kalau mengganggu. Guide, please give me. Oke, thank you. Ya. Ini kayak gold gitu ya. Seperti gold ya, dia memang mencari gold di dalam hidupnya. Kemudian ini ada seperti kaitan. Nah, dia merasa belum lengkap, dia ingin sekali terhubung dengan seseorang, tapi mungkin saat ini dia belum merasa terhubung dengan siapapun. Kemudian dia masih berada di dalam shell-nya, tapi ini juga bisa pertanda sebuah keberuntungan ya dengan shell ini. Iya, kok nggak fokus? Nah, ini dia. Oke. Shell, dan ini kemudi. Dia adalah seseorang yang sangat penuh kesadaran untuk mengendalikan hidupnya. Dia bukan orang yang sebenarnya mungkin bukan orang yang go with the flow ya. Ini aku lihat karena dengan Hangman ini ya, aku merasa dia orangnya kalau ada sesuatu yang dia inginkan itu harus terjadi, tapi kalau tidak terjadi atau terjadi sedikit delay, dia akan kayak gini nih, The Hangman nih. Dia bisa stuck dan dia nggak tahu harus berbuat apa, tapi yang pasti dia akan terus berpikir di sini. Tuh ya, berpikir. Kemudian dia akan mencoba untuk mengendalikan lagi perahunya atau kehidupannya, karena dia adalah orang yang penuh kekuatan untuk mengendalikan hidupnya sendiri dan mengendalikan dirinya. Di sini juga ada butterfly, kemudian ada foot di sini ya, bagaimana dia ingin jejaknya nih. Dia ingin jejaknya dikenang, apa yang dia lakukan bisa dilihat orang ya. Dia ingin meninggalkan, intinya dia ingin meninggalkan jejak di dunia gitu loh. Maksudnya kayak mungkin seperti Elon Musk gitu ya. Mempunyai perusahaan dan sukses sebelum umur 30 tahun gitu ya. Mungkin dia pengen seperti itu. Ini ada butterfly, dia ingin terbang tinggi dan dia ingin bertransformasi selalu, dan ini butterfly-nya di bawah The Hangman ya. Dan di atas Nine of Cups, di mana dia ingin kamu adalah seseorang yang akan melengkapi hidupnya ya, dan akan menjadi indah hidupnya. Seperti butterfly ini, dia mencari keindahan kan. Dia selalu mencari bunga-bunga gitu dan hinggap di sana. Kemudian dia adalah seseorang yang brave, dia berani melawan atau mengendalikan, punya kekuatan untuk mengendalikan apapun ya di dalam hidupnya, dan dia adalah seseorang yang pemberani. Aku rasa dia juga punya banyak hal-hal positif selain yang tadi ya, yang dia inginkan. Dia juga punya banyak keberuntungan orangnya tuh. Ada di unicorn di sini. Yes, punya banyak keberuntungan, dan dia punya banyak simpanan dalam arti kekayaan. Dia orangnya tahu menabung, dia orangnya tahu berinvestasi ya, dia suka berinvestasi, dan memang sepertinya ini auranya sangat entrepreneur. Oke, kemudian kita lihat inisialnya, kira-kira siapakah dia? Gathol Spirit, Archangel Spirit Guide. Siapakah seseorang yang diam-diam tertarik kepada orang yang memilih deck 2? Oke. Hey Gathol. Oke. Ada O, ada H, ada C, ada L, ya, ada I,
ada D, ada R, N, dan T. Oke, ini adalah seseorang yang mungkin diam-diam tertarik dengan kamu dan sampai saat ini belum menyatakan kepada kamu. Jadi inisialnya D, O, H, C, L, I, R, N, dan T. Oke? Ya, ini adalah reading untuk kamu. Semoga ini membantu ya. Siapapun yang pilih deck 2, terima kasih sudah menonton dan sending you love and light. Bye-bye. Hai, happy souls. Semua yang pilih pilihan 3 atau deck 3 dengan The Steampunk Tarot. Kita akan shuffle dulu. Kira-kira siapakah seseorang yang diam-diam tertarik kepada kamu ya? God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Siapakah orang yang diam-diam tertarik pada deck 3? God, Holy Spirit, Archangel. Oke. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Thank you. Oke, thank you. Oke, ada 5 of Swords. Lalu ada 8 of Pentacles. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Apakah yang diam-diam tertarik oleh... Oke, thank you. Justice Reverse. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Clarify. 5 of Swords, please. 5 of Swords Reverse. Thank you. Page of Cups. Wow, okay. Clarify. 8 of Pentacles, please. Thank you. Strength. Please clarify. Justice Reverse. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Oke, ada yang jatuh. Di sini adalah Page of Swords Reverse. Ya. Di bottom decknya aku lihat ada 4 of Cups. Oke, aku merasa ini bukan hanya energi satu orang. Kayaknya ada 2 orang nih yang tertarik sama kamu dan diam-diam. Tapi yang lebih terasa Page of Cups, ya. Jadi dia adalah seseorang yang punya perasaan kepada kamu ya. Mungkin dia juga lebih muda daripada kamu atau tapi tidak terlalu jauh bedanya ya dengan kamu saat ini usianya. Dan dia orang yang pernah dikecewakan oleh teman-temannya gitu ya. Dia orangnya juga sensitif ya dan intuitif juga dengan Page of Cups di sini. Dia sangat perasa gitu ya. Dan dia merasakan bagaimana kamu itu adalah seseorang yang membuat dirinya jadi jatuh cinta. Walaupun dia sendiri belum berani untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan kepada kamu. Dan dia aku melihatnya dia lebih banyak bekerja gitu ya. Di sisi lain ada seseorang yang juga tertarik sama kamu ya. Tertarik sama kamu tapi dia agak ini energinya beda dengan yang tadi nih ya. Dengan si Page of Cups ini aku merasa ini slightly agak bisa dibilang sneaky gitu ya, agak licik orangnya. Dengan Justice Reverse di sini ya. Dengan Justice Reverse aku merasa dia adalah orang yang mungkin bisa sering melakukan membalikan kata-kata gitu. Jadi orang yang mungkin agak sedikit manipulatif ya. Aku nggak tahu sih, tapi ini energinya nggak terlalu light gitu. Aku nggak merasakan energi yang sama di sini. Ada energi berbeda, makanya aku rasa ini adalah 2 orang. Dua-duanya adalah orang-orang yang tekun ya dalam hidupnya untuk bekerja, untuk mengusahakan hidupnya. Tapi yang satu dengan cara yang sangat polite gitu ya, dengan cara yang sangat sensitif, penuh perasaan gitu. Jadi dia pun mengerjakan sesuatu yang mungkin adalah sebuah pekerjaan yang saat ini dia lakukan itu dengan penuh perasaan, dengan sepenuh hatinya gitu ya.
dengan penuh kekuatannya gitu. Sementara yang satunya aku ngerasa dia juga mengerjakan pekerjaannya, tapi dia sifatnya agak sedikit manipulatif dan a bit sneaky, tadi aku bilang ya, agak licik. Dia bisa saja terlihat seperti teman, tapi sebenarnya dia sedang mencari-cari kelemahan, dia sedang mencari-cari. Ya ini agak-agak negatif nih orangnya nih. Kamu didekati oleh dua orang yang satu positif, yang satu negatif, dan mungkin kamu bisa merasakan siapa kira-kira orang itu ya. Kita clarify dulu dengan Rider-Waite Tarot. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Thank you. Okay, the High Priestess. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please clarify. Deck 2, siapakah yang diam-diam tertarik kepada deck 2? Orang yang memilih deck 2, oke. Ya, Ace of Cups di sini. Kemudian ada Seven of Pentacles. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please clarify. Thank you. Knight of Cups. Ini sikap sepertinya serius nih sama kamu. Serius tapi juga nggak bisa mengutarakan. Wow, Ten of Pentacles. Nice. Please clarify one more card please. Siapakah yang diam-diam menyukai atau tertarik kepada deck 3? Thank you. Oke. The Emperor. Wah. Sampai di clarify ini masih juga ada energi si licik tadi. Jadi aku merasa di sini adalah dua orang dengan sifat yang sangat bertolak belakang ya. Ini lagi ngincer kamu nih atau lagi tertarik sama kamu gitu. Yang satu tadi dengan Page of Cups yang aku rasa dia pure ya, memiliki perasaan yang murni sama kamu, adalah suka gitu ya, tertarik dan ingin menawarkan sesuatu yang solid untuk kamu sebenarnya ya. Tapi saat ini memang dia masih secret. Belum terungkap ini siapa, karena dia juga mungkin masih berpikir-pikir gitu untuk masalah berpikir tuh sebenarnya bukan berpikir apakah dia suka sama kamu apa enggak, karena ini jelas dia suka sama kamu gitu, dia tertarik sama kamu, tapi mungkin dia berpikir untuk memenuhi dirinya dulu gitu ya. Ini dari tadi nih kayaknya temanya seperti itu, karena mungkin di masa pandemi orang banyak yang nggak pede kali ya. Oke, dengan The High Priestess ini aku juga merasa dia sudah lama menyembunyikan perasaan ini gitu ya. Mungkin kamu mengenalnya di tempat kerja ya, kalau aku rasakan di tempat pekerjaan kamu sebelumnya atau yang saat ini ya. Tapi yang pasti dia sudah lama memendam perasaan ini dan dia belum bisa mengungkapkannya. Sementara yang satu lagi dengan aku rasakan ini The Emperor Reverse ini adalah energinya si tadi nih, si Swords ya, Page of Swords Reverse, dimana dia sering menyalahgunakan otoritasnya atau menyalahgunakan posisi atau levelnya apapun lah ya, yang mungkin ada di dalam pekerjaannya gitu ya, kadang untuk kepentingan dirinya sendiri. Yang tadi aku rasa mungkin dia agak slightly licik, sneaky gitu ya. Dan aku merasa dia juga kurang patient gitu, kurang sabar untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya iyalah, karena itulah makanya dia licik gitu ya, karena dia bukan orang yang cukup sabar untuk mendapatkan apa yang dia inginkan ya, dari berbagai segi sih, maksudnya di sini adalah dari sisi karirnya gitu ya, mungkin juga hubungannya, mungkin dia bisa bersifat manipulatif juga ya kepada orang yang dia sukai gitu, supaya mau dengan dia gitu. Mungkin dia akan ya banyak melakukan kebohongan yang mungkin tidak terlalu menyenangkan. Kebohongan gak ada yang menyenangkan ya. Dan ini sepertinya juga kamu kenal di tempat kerja ya, atau yang berhubungan dengan pekerjaan. Bukan berarti kamu sama dia harus satu tempat kerja, tapi mungkin
ada koneksi terhadap pekerjaan kamu dan pekerjaannya gitu. Dan aku ngerasa dia juga adalah seseorang yang punya level yang cukup lumayan ya, atau punya otoritas lah gitu terhadap sesuatu gitu. Dan aku merasa dua-duanya ini mungkin lebih muda daripada kamu ya, tapi yang satunya lebih dewasa secara sikap dan cara pandang, cara berpikir lebih dewasa daripada yang ini ya. Karena ini kayak menunjukkan ketidakdewasaan, kemudian ketidaksabaran gitu ya. Kemudian juga yang tadi secara sikapnya dia akan lebih bersifat manipulatif untuk mencapai apa yang dia inginkan gitu. Aduh, jangan sampai deh kamu sama yang ini ya. Karena aku merasa ini ada dua orang, aku akan ambil energi untuk orang pertama atau yang dilambangkan dengan Knight of Cups, God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Thank you. Ini adalah energi untuk person 1 ya, yang aku rasakan. Kemudian ini adalah energi person 2, God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Whoopsie. Ya, ada yang sudah terbuka. Jadi ini adalah energi person kedua atau action. Aku bahas dulu yang ini. Ini adalah person kedua yang aku rasakan energinya agak slightly negatif ya, karena di sini juga aku rasa energinya itu selalu dipengaruhi sama, di sini ada kuda putih dan ada kuda hitam ya. Aku merasa energinya itu selalu dipengaruhi sama sesuatu yang mungkin agak-agak negatif gitu. Dan ini ada 1 dan 7 ya, dimana direduce jadi 8 yang berbicara tentang abundance. Jadi energinya adalah bagaimana dia ingin memperoleh abundance, entah dari segi manapun ya, segi apapun, dia menginginkan abundance, menginginkan profit, menginginkan segala hal yang terbaik untuk dirinya gitu. Dan aku merasakan dengan energi action ini, dia akan terus bergerak, dia akan terus beraksi. Jadi apa yang dia fokuskan adalah terhadap aksi ya, terhadap langkah berikutnya gitu. Makanya dia sepertinya aku merasakan kayak nggak punya kesabaran gitu. Dan kuda ini menunjukkan ke pace-nya kan cepet gitu, pace-nya cepet, kemudian dia selalu berlomba, berpacu gitu ya. Nah ini yang dia rasakan, ini yang aku rasakan dalam energinya. Dia tuh selalu berpacu, tapi di dalam dia beraksi atau melakukan langkahnya ya, pada saat dia mendapatkan apa yang dia inginkan, itu selalu ada ini gitu, ada energi negatifnya gitu, ada energi yang hitam. Jadi kayak ada sesuatu yang tidak terlalu baik atau tidak terlalu positif di belakangnya gitu. Ini kuda hitamnya berada di belakang gitu ya, yang kuda putihnya di depan gitu. Kayak aku merasa tuh dia akan menampilkan sesuatu yang terbaik dari dirinya ya di mata orang gitu kan. Yaitu yang tadi aku rasakan, dia sangat manipulatif gitu ya. Jadi melihat dia tuh orang mungkin baik gitu ya, padahal dia punya hidden agenda yang orang nggak tahu, dan itu adalah sesuatu yang negatif. Aku rasakan energinya seperti itu. Ini adalah person yang kedua, sementara person yang pertama dengan energi Page of Cups di sini kemudian naik ke Knight of Cups yang dia ingin tawarkan berupa perasaannya dia ya, offering something. Dia punya energinya adalah Angel of Balance. Wow, oke. Di sini Angel of Balance aku merasanya dia memang ingin mendapatkan keseimbangan dalam hidup. Dia ingin damai, hidupnya ya penuh cinta. Kemudian dia juga nggak pengen mengambil gitu ya, nggak cuma pengen take, tapi dia juga pengen give. Jadi ada sesuatu yang balance untuk menciptakan kebahagiaan buat dia gitu. Sementara dia saat ini mungkin belum bisa mengungkapkan perasaannya kepada kamu ya, dan masih jadi secret atau jadi rahasia nih. Sepertinya sudah agak lama dia merahasiakan perasaannya kepada kamu, dan dia punya perasaan yang cukup dalam juga kepada kamu, ingin menawarkan sesuatu, tapi mungkin dia lagi mencari keseimbangan di dalam dirinya sendiri juga. Apakah dia sudah siap? Sudah siap apabila nanti mungkin kamu ternyata tidak punya mutual feeling sama dia, mungkin kamu tidak punya perasaan yang sama dia. Jadi dia lagi mencoba keseimbangan dirinya sendiri. Dia
dia coba tegaskan dulu ya, supaya pada saat mungkin nanti kamu tolak atau gimana, dia nggak terpuruk-terpuruk amat gitu. Jadi aku merasa dia lagi mencari keseimbangan tadi ya, Angel of Balance di sini ya. Aku merasa dia juga orang yang sangat ingin membuat hidupnya penuh dengan keseimbangan ya, entah bukan hanya dari materi ya, dari segi materi, tapi kebahagiaannya tuh dari segala segi, dari sisi yang mendapatkan kedamaian, dia juga bisa memberikan kebahagiaan gitu ya, seseorang yang dia sayangi juga bisa memberikan kebahagiaan sama dia gitu. Jadi dia ingin memastikan dulu bahwa semuanya tuh seimbang juga di dalam dirinya, baru dia akan mencoba untuk datang kepada kamu. Itu yang aku rasakan dengan energi ini ya. Kemudian kita lihat dari Whisper of Love. Oke, Whisper of Love kita coba tarik untuk person 1 dulu ya. God, Holy Spirit, Archangel and Spirit Guide, please give me one answer for person 1, deck 3. Give me, thank you. Ini untuk person 1, kemudian yang person 2, God, Holy Spirit, Archangel and Spirit Guide. Upsi. Waduh. Explode. Wait. Oke. One card please. For person 2. Oke, ada yang terbang, jatuh. Ya. Ya, kita lihat dulu dari person 1 ya. Person 1, dia bilang, be in the present and dream of the future. Okay, be in the present and dream of the future. When we dream, everything is possible ya. When we dream, everything is possible. Dia punya mimpi terhadap hubungan kamu dengan dia untuk jadi sesuatu yang indah di masa depan gitu ya. Makanya dia sedang mencoba untuk mengusahakannya ya saat ini ya. Dan tetap bermimpi, atau mungkin dia punya rasa bahwa kamu adalah masa depannya dia gitu, dia merasa, dan dia mencoba untuk menjadi balance dulu di present moment atau di saat ini gitu ya, untuk mencapai dreamsnya atau mencapai cita-citanya atau mimpinya bersama dengan kamu di masa depan. Kemudian yang person kedua, take a chance on love. When we love, our lives are changed forever. Oke. Dengan kartu ini aku merasa dia melihat kamu adalah seseorang yang bisa membuat dirinya jadi lebih baik mungkin ya. Aku merasa seperti itu karena dia bilang when we love, our lives are changed forever. Jadi dia sendiri dia belum bisa mengungkapkan perasaannya dia kan ya. Dia belum bisa mengutarakan, dan dia sampai saat ini masih diam-diam tertarik sama kamu gitu, walaupun dia belum bisa mengutarakannya, tapi dia seperti mengetahui atau merasa bahwa bersama dengan kamu mungkin dia bisa jadi a better person, bisa jadi seseorang yang lebih baik, entah mungkin better person secara spiritual atau, tapi sepertinya lebih ke abundance ya. Aku merasakan tuh dia melihat bahwa kamu adalah kepunyaannya gitu. Jadi kayak seperti seseorang yang dia miliki gitu ya, dan kamu tuh dia punya harapan untuk dapat merubah hidupnya gitu, mungkin menjadi lebih baik terhadap masa depannya gitu ya. Entah mungkin saat ini dia belum punya pasangan, jadi dia merasa ketika punya pasangan hidupnya jadi lebih baik gitu. Yang aku rasakan dia sendiri merasa dia membutuhkan kamu gitu, walaupun saat ini mungkin dia tidak mengutarakan perasaannya kepadamu. Oke, supaya tidak berantakan kita singkirkan dulu ya ini, kemudian kita akan tarik charms. Ya, sekarang kita akan ambil charmnya ya. Silahkan dikecilkan volumenya kalau ini mengganggu. God, Holy Spirit, Archangel and Spirit Guide, please give me your. Oke. Dengan ini, aku melihat dia ingin mengajak kamu ke satu tempat yang romantis gitu ya. Aku merasanya dia
yang cups ya, yang dengan energi cups ini ya, aku merasa dia adalah seseorang yang ingin mengajak kamu ke tempat yang romantis untuk mungkin pada saat dia ingin menyatakan perasaannya kepada kamu, dia akan mengajak kamu pergi kemana gitu. Kemudian dia juga seseorang yang terbuka ya, punya banyak keberuntungan. Oke. Dia ingin kepenuhan di mana dia ingin bersatu sama kamu. Tapi sampai saat ini dia masih merasa incomplete. Nih, sendalnya kemana nih satu lagi? Sendal jepitnya hilang satunya tuh. Nggak sepasang. Nah, dia merasa ini tuh incomplete. Sementara dia ingin kepenuhan, circle yang full gitu ya. Dan dia merasa kamu itu indah banget. Ya ampun, kupu-kupu. Kamu itu buat dia adalah beauty. Kecantikan itu kamu. Widih. Dia sangat tertarik sama kamu. Yang ini aku merasa dia melihat kamu sebagai objek ya, yang satu ini. Jadi seperti kepunyaan gitu. Ini ada charm cewek di sini dan landingnya di sini. Kemudian kayak dia pengen tuh dapetin kamu as a person yang bisa dia miliki gitu. Mungkin akan ada rasa posesif pada saat mungkin bersama dengan dia gitu ya. Jadi jangan sampailah kamu sama dia. Kemudian dia orang yang sangat ingin mengendalikan situasi, mengendalikan segala sesuatunya gitu ya. Tadi aku bilang dia mungkin posesif. Kemudian juga segala sesuatu mungkin harus sesuai dengan keinginannya. Itu yang aku lihat gitu ya. Sementara yang ini dia ingin menjadi hadiah untuk kamu. Dia mau memberikan yang terbaik untuk kamu gitu ya. Di sini ada ribbon atau pita di sini. Oke. Pita identik dengan hadiah. Jadi dia sepertinya ingin menghujani kamu dengan hadiah-hadiah. Pokoknya dia tuh romantis banget sih yang ini. Page of Cups di sini ya. Kemudian naik lagi jadi Knight of Cups. Dan dia ingin memastikan kalau apa yang dia berikan kepada kamu itu membuat kamu bahagia tuh, sing a joy. Sampai kamu bisa bernyanyi gitu ya, happy gitu. Dan merasakan kebebasan ya. Di sini ada butterfly lagi. Dan di sini ada kata-kata gosh. Oh my gosh gitu ya. Entah mungkin kamu menemukan dia di saat dia bohongin kamu nih, untuk yang satunya lagi ya, dengan gosh di sini yang ya mungkin tidak terlalu positif ya. Ini adalah yang tertarik sama kamu nih, dan aku akan mengambil inisialnya. Kira-kira dua orang ini siapa ya yang diam-diam tertarik sama kamu? God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Siapakah yang diam-diam tertarik kepada deck 3? Oke, aku ambil banyak nih. Wah, karena ada dua orang. Oke, ada L, ya, ada X, kemudian ada N, ada I, ada H, N lagi, ada V, ada P, ada M, ada X lagi, ada R, dan ada P dan A. Wah, banyak. Oke, ini inisialnya ya. Mungkin salah satunya ada di sini inisialnya ya. Ada R, X, L, X lagi, N, I, H, N lagi, V, A, P, M, dan P lagi. Jadi mungkin ada double letter ya di namanya. Oke? Baik, ini adalah reading kamu untuk deck 3 ya. Semoga ini membantu dan terima kasih sudah menonton. Sending you love and light. Bye-bye.